dialog yang serius tuh konyol, men. Kayak gue bener-bener kayak, ini dialog kan serius ya. Kalau penonton ketawa, dan itu ketawanya bukan 2 baris, 1 bioskop. Kayak gue ngerasanya, dan gue ketawa paling keras malah. Kayak gue gak nyadar kalau... Yakinkan Angie agar kembali menjadi anak kami. Insya Allah saya akan menyampaikan hal ini kepada Angie. Dan gue juga nggak sadar, ternyata ada scene gue juga yang lucu. Iya, ada. Jadi padahal dia serius jawabnya. Tapi kayak kita pas ditabrakin di elemen 2, keyakinan itu jedeng. Tapi tentang dialognya tentang itu, nabrakin Islam sama Katolik gitu ya. Dan Framing. iya betul, framing dua judul. agama betul, mata mualaf. Dan apalagi ini film didasarkan aku lihat based on true story. Emang ceritanya Halo Sobat Tempo, kita bertemu kembali dalam Bincang Santai Ngopi Ngobrol Inspirasi bersama saya Yudha Iqbal Maulana. Dan Sobat Tempo, di akhir November ini kita akan disajikan sebuah film Indonesia bergenre drama religi kayaknya. Tapi kita lihat nanti, yang diproduseri oleh Merak Abadi Production bersama Soraya Film Malaysia dan disutradarai oleh Indra Gunawan. Film Air Mata Mu'alaf dibintangi oleh Acha Septriasa, Ahmad Megantara, Dewi Irawan, Rizky Hanggono, dan lain-lain. Nah, penasaran seperti apa film Air Mata Mu'alaf? Sebelum lebih jauh, kita akan lihat trailernya berikut ini. Aku pernah hilang arah, sampai aku menemukan kedamaian dalam pilihanku. Tapi pilihanku malah mencoreng wajah keluarga, membuatku bertanya-tanya, benarkah ini daya? Atau sekedar pelarian manusia yang marah? Perkenalkan, ini Angie, sahabat Nina istri saya. Dia mau menjadi mualaf. Alhamdulillah. Jadi gimana rencana lo abis ini, Ji? Kemungkinan aku akan balik lagi ke rumah menjelaskan ke keluarga. Oh my God. Bukannya itu Angie? Angie! Dulu masuk. Harus ya malam ini. Mau bikin malu papa mama. Di tengah persekutuan doa. Kamu tuh ngapain datang ke sini lagi? Mas, kenapa aku dikunciin gini, Mas? Lu emang dari dulu selalu cari masalah. Lu sadar nggak? Tolong yakinkan Angie agar kembali menjadi anak kami. Insya Allah saya akan menyampaikan hal ini kepada Angie. Tapi ada hal yang perlu Bapak tahu. Angie mendapatkan hidayahnya bukan karena Angie yang mencarinya. Tapi itu dihadiahkan langsung untuk Angie dari Yang Maha Kuasa. Mampukanlah aku melewati ujian ini, ya Allah. Terimalah kembali aku di dalam keluargaku, ya Allah. Semoga aku dapat melewati segala ujian darimu ini, ya Allah. Maaf ya, Ma. Angie janji akan jagain Mama. Yang terpenting adalah kita sudah melakukan yang kita bisa. Nyatanya yang kita bisa itu nggak cukup ya, Ustaz. Mengubah hatiku. Oke Sobat Tempo, hari ini kita kedatangan 2 orang, kita sebut saja orang yang udah berkiprah lama di dunia perfilman Indonesia, dan juga satu orang lagi yang akan menjadi masa depan perfilman Indonesia juga. Wih, sana jauh banget kita. Gua kasih teaser lagi. Dan kita akan ngomongin di Ngobrol Inspirasi Movie Talk kali ini tentang sebuah film, yaitu Air Mata Mu'alaf. Dan kita sapa dulu mereka berdua, ada Acha Septriasa dan Ahmad Megantara. Tepuk tangan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi panggil Bang Ahmad Megan Danantara. Megantara. Lah, Danantara. Buat Danantara. Saya tahu sih yang punya Danantara itu Segita.
Megantara dan Kak Aca. Jadi panggilannya Bang Megan. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik, Sehat, Mas? baik. Alhamdulillah Baik. sehat juga. Sehat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Udah lama nggak ketemu Yud ya? Lama banget. Kok terakhir ketemu nggak pernah ya. Oke, kita akan ngobrolin di sini mengenai tadi kita udah nonton trailernya Iya. bareng-bareng dan kita akan bedah dulu trailernya. Oke, boleh, boleh, Kita boleh. akan dulu bedah dulu trailernya. Iya. Yang pertama soal hubungan toksik Bener. di awal. Pertanyaanku, ciri-ciri hubungan toksik itu kayak apa sih, Kaca? Yang tidak menginginkan orang yang bersamanya menjadi dirinya sendiri dan happy gitu. Menurut aku hubungan toksik itu selalu berlawanan dari apa yang menginginkan buat pasangannya itu merasa nyaman dan bahagia. Kalau gue bilang hubungan toksik itu adalah hubungan yang komunikasi tidak berjalan. Tapi kenapa bertahan? Kentang. Kentang ya. Kentang. Soalnya gue punya analogi orang yang bertahan di hubungan toksik itu kayak makan junk food. Hah? Junk food. Ya, junk food. untuk jangka panjangnya makin parah kan maksudnya. Kayak junk food enak sih. Enak. Sih juga. Gak enak nih, gimana Apa, kok bisa dibilang enak? Enak terus kayak nikmatnya tapi secara nggak sadar itu nggak sehat buat kesehatan. Enggak gini sih, bukannya Kalau enak analogi secara gua- nggak langsung, justru malah kita tuh ngerasa Sadar. tersakiti. Kita ngerasa kayak kita kok nggak nyaman ya, tapi itu kayak dopamin buat kita. Kalau kita nggak tersakiti itu kayak kita ada yang kurang gitu. Iya. Itu nggak sih? Sama ya itu junk food tuh kayak makanan pedes gitu. Tahu ini ngerusak lambung dan lain tapi malah nggak bisa ada berhenti. yang kurang. Iya, gitu. bener-bener. Kayak makanan pedas lebih cocok. apa? Makanan pedes ya. Dibanding junk food. Makanan. Junk food tuh merusak aja sih. Iya. Dan toxic relationship maksudnya merusak. Dan anytime lu bisa berhenti. Tapi kalau makanan pedas lu nggak akan bisa berhenti Oh, sih. sampai dia habis. Betul. Ya itu antara nyawa lu atau waktu tuh yang habis. Betul, di antara dua itu ya. Karena kenapa kita langsung ngomongin toxic? Karena di awal tuh langsung dikasih suguhan ya, soal nih ada hubungan toksik nih. Nah, sebagai karakter NG di dalam film tersebut NG, soalnya ENJJING. Bukan dong. Gimana? Angi. NG, tapi Angi. jadi sebutnya NG. Iya, disebutnya Angie. Tapi waktu itu karakter kita sengaja si bibinya Angie ngomongnya non Anggi gitu. Di skenario berarti Angie ya? Iya. Angie, oke. Di dalam karakter NG sendiri di dalam film ini aku ngeliat kayak ketika langsung dikasih hubungan relationship toxic itu apakah itu jadi triggernya sehingga ada judul Air Mata Mualaf, apakah triggernya adalah hubungan relationship tersebut toxic? Sebenarnya sih ini lebih kayak proses di mana seorang anak yang sudah lama lepas dari keluarga karena dia berjauhan tinggalnya dan dia nggak pernah punya seseorang buat sekedar mengadu, buat sekedar sharing berita-berita baik atau buruk, buat sekedar punya teman cerita. Padahal dia sangat anak kesayangan di keluarganya dan sebenarnya pengen balik lagi ke rumah dan pengen meneruskan cita-citanya yang tinggi tapi tetap disayang sama keluarganya dan penuh perhatian juga keluarganya. Tapi keluarganya emang agak strict kan. Jadi dia punya mentality yang namanya anak ini tuh punya keinginan membangun hidupnya sendiri di luar negeri gitu. Jadi dia pengen bebas lah gitu. Tapi bebas bukan dalam arti kata di luar lingkup agama. Dia tetap belajar dengan baik, dia tetap anak yang baik dan berbakti. Cuma dia karena nggak ada teman cerita, akhirnya dia kenal sama seorang pacar dan dia nggak sadar bahwa pacarnya itu memang udah ada abuse gitu ya, ada abuse secara fisik. Dan dia oke-oke aja selama beberapa tahun. Tapi ternyata terakhir ketika dia terakhir digebuk itu sama pacarnya melakukan kekerasan, dia jatuh di sebuah halaman depan masjid dan masjid di Sydney itu kan memang ada ukuran yang besar, ada yang kecil. Nah kebetulan dia lagi menyusuri sebuah stasiun kereta dan dia sampai di sebuah masjid yang besar yang pada saat subuh azannya tuh sampai keluar gitu, dan ketika dia jatuh dia ada di tempat wudhu dan diambil sama seorang ustazah di sana yang menjaga di kala subuh dan diangkat ke atas gitu. Nah, diangkat ke atas ke halaman masjid dan dikasih scarf gitu karena untuk menutupi rok mininya. Nah, di situ kalau aku sebagai yang penonton ya, karena kan aku kalau nonton filmku sendiri aku berusaha menjadi kacamata penonton tuh kemarin.
bahwa ini film adalah mengajarkan banyak hal tentang bagaimana background agama itu mempengaruhi kita dari ke cara kita menentukan pilihan hidup, membuat kita merasa otentik gitu secara pribadi, dan itu adalah hubungan yang sakral yang hanya bisa individu langsung dirasakan ke atas sama Tuhannya secara vertikal gitu loh. Jadi ketika even itu pun ibu dan bapak kita, keluarga terdekat, gak ada yang bisa mempengaruhi ketika kita mendapatkan sesuatu hidayah tersebut. Orang bilangnya sekarang hidayah ya. Ya betul. Tapi ya Angie itu karena dia sebagai manusia dewasa yang juga menjalankan S2, jadi dia punya pemikiran yang secara merdeka, oh gue bisa secara proses menjadi manusia dewasa gue perlu mencari nih. Nah akhirnya dia ketika mendengarkan azan sesimpel itu dan dia tersentuh banget. Dan aku merasa pada saat itu karakter Angie yang dibawakan sama aku pada saat melihat atap-atap masjid sesuai dengan skripnya ya, itu bener-bener aku kayak ngerasa emang kayaknya matanya tuh kayak lagi lost banget gitu kemarin tuh. Jadi ada hal-hal yang aku ngelihatnya aku udah lupa kan karena setahun yang lalu syutingnya, ternyata pas jadi akhirnya tuh kayak gitu. Iya ya, memang Angie ini lost banget, dan ketika itu dia nggak punya siapa-siapa, makanya dia pulang ke Jakarta dengan membawa berita itu buat keluarganya gitu. Ya, eskalasinya kan terbentuk kelihatan setelah melalui editing apa semua segala macam. Karakter Angie sendiri kan nggak punya teman curhat, dan akhirnya muncullah karakter Pak Ustadz. Kenapa bisa kenal Pak Ustadz? Kenapa? Lu waktu gua ngomong Ustadz muka lu gitu. Melihat tampilannya beda sama yang tahun yang lalu. Soalnya dilihat udah beda banget. Sayangnya kan kayaknya di syuting film itu belum ada chat GPT karena sekarang orang-orang curhatnya lewat chat. Iya, sekarang aduh. Nah, sebagai karakter Ustadz, Bang Megan, menerima curhatan orang itu, lu juga mempelajari karakter Ustadznya itu sendiri nggak sih? Nah itu waktu pas gua terima Air Mata Mualaf ini, waktu itu namanya tulisannya Reza doang. Juga nggak punya bayangan kalau misalkan ternyata gue jadi ustadz. Begitu megang skenario, wah gue jadi ustadz gitu. Gua takut, awalnya tuh takut. Jadi kayak gue tuh harus mempersembahkan sebuah karakter yang memiliki simbol gitu. Karena kan Ustadz ini kan gue lebih takut itu kalau gue salah memerankan atau membawakan karakternya kayak gitu. Gue takut, wah ini Ustadznya begini nih kayak gitu. Tapi akhirnya gue coba cari jalan tengah waktu itu yang gue berharap Ustadz ini nggak cuman disukain sama yang agamanya muslim aja, gue juga pengen Ustadznya disukain juga sama yang agama non muslim juga. Iya. Kayak gitu. Nah, gue berpikir akhirnya gue research and development juga karakternya, terus juga observasi lagi dari beberapa sosok-sosok yang terkenal lah gitu, dan akhirnya gue dapet salah satu sosok itu satu dari Indonesia, satu dari luar negeri, dari Yaman, tapi kebetulan memang antara murid dan guru lah jatuhnya kayak gitu, antara murid dan guru, pembawaannya sama-sama 11-12. Akhirnya cobalah gue implementasikan di dalam karakter Ustadz ini. Oke, gue coba ya. Ustadz mau nanya, apa hukum? Hukum apa? Minum air sambil dia tiduran. Susah. Bukan sunnah, susah. By the way, sebenarnya sih yang menarik dari film ini ya, kalau menurut aku setelah aku nonton semalam, itu kayak berhasil menggabungkan elemen dua dunia dari background dua keyakinan ditabrakin dalam satu dialog-dialog keseharian yang organik, tapi karena dibawainnya dengan aktor yang tepat gitu ya, kayaknya pemilihan keluarga ini sama pemilihan ustadz segala macam kayaknya tuh casting directornya, jadi sehingga cocok gitu, castingnya tuh cocok gitu kalau menurut aku. Jadi bener-bener kayak apa ya? Komplit. Jadi ketika elemen agama itu disatukan, maksudnya ditabrakin. Terus abis itu kita lihat di layar, ternyata tuh mempeributkan hal seperti keyakinan itu jadi konyol gitu loh. Betul. Itu nah jadi
di meja makan. Iya, ketika itu, di meja ya. makan. Wah, itu scene bener-bener scene favorit dan nggak hanya di meja makan itu aja, di meja makan ketika nggak ada Angie-nya juga ada, ketika bayangin kan adiknya ceritanya pindah keyakinan, kakak ipar, ibu bapaknya tuh sampai kayak ngomongin di meja makan dialog-dialog yang keseharian yang mungkin penonton tuh bakal cekikikan ketika mereka bertanya hal yang serius tentang kenapa anaknya bisa pindah agama. Jadi penonton tuh kayak melihat, gila ini kayak bokap gue, kayak nyokap gue, kayak kakak gue, merasa kayak diwakili gitu karakternya. Itu yang menurut aku di film ini menarik, yang mungkin orang pada saat nonton film karena posternya doang, ya klise lah, apa sih ini air mataan terus pindah agama, that's it gitu. Tapi padahal itu bukan hanya sekedar hidayah, tapi ini tuh benar-benar lebih dari Daily life. jadi kayak real life yang kayak menabrakkan dua hal yang jatuhnya sangat gini, bukan karena kita pemainnya gitu, tapi semalam itu kita duduk beneran sebagai penonton kok. Iya. Experience itu bisa didapetin ya karena nonton aja. Iya, gitu. iya, karena nonton dengan pikiran yang nggak usah Gimana-gimana. nggak usah gimana-gimana deh. Jadi kayak let's say gini, mungkin terlepas dari antara gue sama Kaca pemain film Air Mata Mualaf ya gitu. Let's say kayak gue lagi bertiga aja nih gitu, lagi ngobrol sama Yuda. Yud, gue kemarin habis nonton film. Judulnya Air Mata Mualaf. Lu coba deh nonton. Kalau buat gue nonton Air Mata Mualaf itu gue ngerasa experience-nya itu gue nggak bisa jelasin. Tapi lu nonton aja. Kalau lu udah nonton, nanti kita ngobrol lagi deh. Baru kita bisa Dengan nyambung pikiran ngobrol. terbuka. Karena itu lebih dari sekedar kayak cuman journey orang mualaf. Tapi fenomena sosial. Betul. Tapi juga di dalam keluarga juga gitu. Dan Ya ambience-nya sih. ambience keluarga. Karena aku lihat keputusan mualaf itu kan di dari trailernya aja, aku lihat itu cuma puncak. Tapi ada trigger lain yang akhirnya membuat. Oke, maksudnya kok si keputusan mualaf itu baru pembukaan. Satu gitu. Di ujung setelah dari konflik ini menjadi salah satu kesimpulan bahwa nih kayaknya mualaf nih menjadi salah satu solusi gitu yang. Nah, kalau itu terjadi di hidup orang, tapi kalau di film kita, percayalah mualafnya opening. Opening. Iya kan? Iya. Yang akhirnya banyak cobaan-cobaan lain yang muncul. Mungkin kan orang berpikir kayak gitu kan, Ya, betul. berusaha menjadi mualaf, terus habis itu perjuangan jadi mualaf, habis itu Air Mata Mualaf jadi nangis-nangisan apa? Enggak, openingnya mualafnya di Even awal. dialog yang serius tuh konyol, men. Kayak gue bener-bener kayak, ini dialog kan serius ya. Kok penonton ketawa, dan itu ketawanya bukan 2 baris, 1 bioskop. Kayak gue ngerasanya, dan gue ketawa paling keras malah. Kayak gue gak nyadar kalau skrip yang kita baca, yang kita pikir serius, itu kalau diomongin di film dan diulang lagi dengan karakter-karakter ini yang ngomong, dan di dialog yang serius, tapi situasinya tuh lucu gitu, karena aduh, kasihan banget sih nih ya, orang tua ternyata tuh segitu sayangnya ya sama anaknya, ngomongin anaknya pindah agama. Kalau gue waktu pas nonton itu, gue sebenarnya gue denial. Jadi gue tuh kayak pas gue nonton, anjir lucu lagi. Kenapa ini lucu ya gitu? Film gue tuh serius tau gitu. Film gue tuh film serius loh. Karena itu yang tergambar di trailernya. Berarti Iya. makanya ketika orang nonton kayaknya berarti tidak tergambar di Di trailer. Iya, jadi tuh ini Air Mata Mualaf ini emang scene-nya banyak yang kayak nangis air tear mata. jerking Iya. gitu. Tapi di scene-scene yang kita bilang serius, ketawa ngakak pol. Gimana ya? Kadang Aneh. mungkin jatuhnya kayak gini kali ya. Di otak kita kalau misalkan kayak sebuah negara pasti ada pemimpinnya kan. Dan pemimpin itu pasti serius. Ya. Kayak gitu loh. Terus once kayak dia kayak entah salah ngomong kayak atau tiba-tiba dia kalau dia berusaha ngelucu mungkin nggak lucu karena mindset orang itu nggak lucu. Tapi kalau misalkan kayak ada sebuah kejadian, misalkan kayak dia ketemu pemimpin negara lain gitu, terus kayak dia nggak sadar nih, dan itu dia nggak ngeh. Itu kan orang lihatnya, Vladimir Putin dilewatin. Patahin asumsi. Iya, Pak Tenas. Iya, itu satu. Itu jadi Bagus. jadi kayak Akhirnya gitu. gue ketemu itu Ya, kalimat- film kata ini yang tuh cepat. mematahkan asumsi dari judul. Jauh banget dari judul. Gue sebagai pemain sih, ini judulnya kenapa Air Mata Mualaf ya? Padahal dalamnya tuh bukan hanya sekedar itu gitu loh. Gue sempat ada sih yang kayak, aduh, ini film berat banget sih. Masa nggak ada kayak lu masa minum kopi nggak ada minum air putihnya sih, dalam hati gue kayak gitu.
Ternyata deng 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 deng. Iya, full emosinya tuh banyak banget ternyata. Ambience-nya gitu. Gue bukan baru pertama. Mungkin ini adalah film yang termasuk yang gue pas nonton premiere yang reaksi-reaksi yang muncul tuh terlalu rame. Gitu loh. Aneh. Padahal kan juga penontonnya dibilang penuh banget, mungkin kapasitinya 75% kali. Nggak penuh-penuh banget, tapi orangnya bereaksi semua gitu. Iya, lihat sih gini. Jadi secara judul serius. Secara karakter ya. Gue Ustadz. Bokapnya Angie ini adalah kayak salah satu orang yang penting di gereja gitu. Dia juga punya jemaat di rumah, apa semua segala macam. Penting lah gitu, maksudnya karakter-karakter yang punya simbol tersendiri kayak gitu. Dan gue juga nggak sadar ternyata ada scene gue juga yang lucu. Iya, ada. Jadi padahal dia serius jawabnya. Tapi kayak kita pas ditabrakin di elemen 2, keyakinannya itu jedeng. Tapi tentang dialognya tentang itu, nabrakin Islam sama Katolik gitu ya. Tapi kita bukan nabrakin dalam kata nabrakin iya, enggak. Nabrakin dialog yang sehari-hari. Jatuhnya ketidaksengajaan gitu loh. Ketidaksengajaan mungkin jadi ada kebersamaan gitu. Tapi nonton deh gitu. Pokoknya teman-teman yang habis nonton trailernya, gue juga tadi nonton trailernya kayak serius nih kayaknya. Tapi pas ngobrol-ngobrol kayaknya asumsi kita akan terpatahkan teman-teman setelah obrolan. Iya benar. Gue aja terpatahkan kok. Gue terpatahkan. Pokoknya ketika nonton trailer terus baca judul, ya mungkin ada orang yang bisa menerka-nerka klise kayak sinetron gitu, sangkain kayak sinetron. Padahal sebenarnya kayak film religi biasa enggak. Iya, mungkin malahan dari obrolan tadi kayaknya religinya hampir enggak ada, jadinya kayak bahasanya itu cuma hanya sekedar simbol-simbol, tapi gimana cara meleburkan dua simbol ini dalam dialog-dialog yang sesantai itu. Jatuhnya dengan ya religi itu kan let's say agama gitu ya, terus ada simbolnya. Itu numpang lewat. Numpang lewat. Secara inti film itu lebih ke dramanya. Lebih ke dramanya, tidak menyinggung atau membawa apapun konteks dari agama kayak gitu. Pada intinya adalah yaitu cinta dan kasih dan sayang keluarga. Gitu. Itu yang lebih menonjol pada akhirnya. Rasa takut kehilangan ini. Rasa tetap bahwa ternyata keluarga tuh adalah mau nggak mau deh adalah orang yang ibaratnya kalau kita pengen masuk ke liang kubur, mereka juga bersedia juga akan membela dirinya untuk supaya kita nggak masuk ke liang kubur. Supaya kalaupun kita mati, mereka juga bakal jump in ikut mati. Tapi ya di situ pula keluarga berbeda pendapat, mereka kan berusaha dengan sekuat tenaga menjaga bahwa kita jangan sampai jauh dari mereka gitu. Makanya kita jadi seolah-olah menyiksa mereka yang berbeda supaya mereka tetap di kita gitu. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya cinta kasih ya sama, tanpa memandang apapun gitu. Mungkin kalau gue bikin film, inspirasi dari Hermota Mualaf tuh gue bisa bikin film judulnya tuh Keluarga Tempat Pulang. Gue biasanya langsung nulis di notes biar nggak lupa. Iya, Keluarga Tempat Pulang. Ingat banget dialognya Pak Megan itu. Ketika kamu masuk Islam, kamu harus tetap berbuat baik terhadap keluarga kamu. Iya, gue setuju sama dialog itu. Kenapa? Karena buat gue di agama manapun itu tidak akan ada yang pernah mengajarkan lu durhaka, lu begini, lu begitu. Agama manapun baik. Dan agama manapun mengajarkan ke setiap umatnya untuk lo tetap berbuat baik kayak gitu loh. Berbeda agama tidak berarti memutus darah kan? Iya, mau gimana pun anak tetap hubungan anak dan orang tua nggak akan, itu bukan tali sih jatuhnya, kayak apa sih, mungkin sekarang udah nirkabel. Bluetooth. Tapi nggak bisa disconnect kecuali disconnected kalau jauh. Tapi beneran teman-teman, setelah tadi mendengarkan jadi semakin penasaran gitu. Mematahkan asumsi apa sih? Iya. Gitu. Dan kita akan ngobrolin hal ini lagi, tapi jangan kemana-mana setelah yang berikut ini.
Cantik itu bukan tentang kesempurnaan, bukan pula tentang memenuhi standar. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Cantika.com, milik setiap perempuan. Halo Sobat Emo, kembali lagi bersama saya Yuda Iqbal. Dan saat ini saya masih ditemani dua orang pemeran utama di film Air Mata Mu'alaf yang rencananya akan tayang di bulan November ini. Bulan 27. ini. Tanggal 27. 27 November. Bentar lagi. Tolong langsung diedit dan tayang malam ini ya. Oke. Dari tadi kita udah ngobrolin berbagai ekspektasi mengenai film ini. Awalnya saya tertipu dari makanya biasanya pertanyaan-pertanyaanku adalah dari trailernya. Semua orang kan bertanya dari trailernya dan pas dijawab semuanya dipatahkan asumsinya mengenai film tersebut. Apalagi ini film ini udah lama banget dari bulan Oktober 2024 syutingnya. Ada pengembangan karakter enggak sih? Iya banget. Sebelum kita syuting tuh kita banyak berdebat juga sih soal ini. Karena skripnya ya mungkin skripnya banyak juga yang diedit soal bagaimana membahas perbedaan keyakinan tersebut ya, menabrakan dua elemen itu. Tapi ketika kita menyatukan elemen tersebut dan berusaha ngeblending dengan apa ya, dengan diskusi bahwa dialog ini tuh sebaiknya ibu dan anak gimana sih cara menegurnya, atau misalnya bapak dan anak, supaya kita memberikan contoh juga yang baik gitu loh ke masyarakat bahwa perbedaan pendapat tuh sebenarnya lumrah dan kalau dikomunikasikan dengan baik, banyak pertanyaan-pertanyaan memang, tapi ya bukan berarti hal tersebut jadi nggak bisa diberikan dalam bentuk contoh yang lebih indah gitu. Nah, kita tuh berusaha membentuk skrip ini yang memang kita pengen sempurnakan menjadi adegan-adegan yang lebih organik, lebih simple, lebih indah, lebih gampang dimengerti gitu. Jadi sering kita juga ngedit skenario dan juga perdebatan di awal yang tadi Kak Aca bilang itu dari pertama kali reading pun kita udah berdebat. Tapi tetap nyaman dengan perubahan-perubahan itu, apa malah kaget dengan perubahan-perubahan? Kalau aku, karena ini proses diskusi, tadinya aku mikir produser kita tuh orangnya parnoan banget gitu. Jadi setiap kita lagi pengen nyampein adegan, jangan gitu deh, jangan gitu, gini aja gitu. Terlalu hati-hati gitu. Ibu Dewi Amanda, produser eksekutif kami. Tapi ternyata benar juga kata dia gitu, ketika itu sudah digambar, karena kita sangat hati-hati memperlakukan proyek ini karena kita menghubungkan dua keyakinan, yaitu adalah Muslim dan juga pemeluk Katolik. Jadi lebih jadi lebih gentle aja sih, jadi lebih dibungkusnya tuh jadi lebih cantik, jadi lebih logis, sehingga bagus kita dijaga sama eksekutif produser kita yang parno itu justru. Kalau kita sebagai seniman kayaknya udah Bu, hajar aja gini, gabungin, tabrakin, atau misalnya ada dua perdebatan, ya udah gitu. Kan keluarga, ternyata nggak gitu. Ternyata dengan dihaluskan seperti itu dan dibikin packagingnya seperti ini dan tetap organik dibawakan sama pemainnya, akhirnya jadi lebih berkesinambungan, jadi lebih selaras gitu dan lebih gampang diterima. Masuknya lebih halus. Iya, lebih halus. Lu sendiri sebagai pas ustadz itu juga ada kata-kata yang harus lu kembangin sendiri nggak, yang ataupun lu jangan gini deh kata-kata ustadz itu? Kalau gua waktu pas jadi ustadz itu dari intonasi, terus suara, mimik itu gua adjust. Karena belajar kol-kolah juga apakah gitu tidak. Tidak. Nah gitu. Enggak yang begitu. Okay. Itu dia, lo coba nonton, maksudnya gimana yang udah kita semua para ini tim, kru dan pemain lakukan, udah sajikan ke penonton, ya biar lo coba yang ngerasain Karena gitu. ini kan bukan hanya sekedar ngomongin kelebihan Islam, kelebihan menjadi Muslim, lebih atau enggak, berpindah agama tuh tadinya lebih baik apa enggak. Tapi ini bener-bener, agama tersebut ada juga kekurangannya. Agama tersebut ternyata
juga ada juga yang harus disempurnakan gitu. Jadi emang ternyata dua-duanya pun kalau misalnya individunya nggak bener aja. Iya betul, gitu. bukan permasalahan agama itu Iya. individunya. Kesimpulan gue dari film Air Mata Mualaf itu adalah gini, bukan tentang film agama ini, terus juga film tentang orang berpindah keyakinan dari agama satu, terus ke agama dua, terus juga bukan film tentang membahas agama, bukan. Tapi setelah gue tonton keseluruhan filmnya, ternyata film ini itu adalah film yang agama adalah sebuah media aja. Bicara di film ini ya, bukan kehidupan nyata ya. Di film ini kita agama adalah sebuah media untuk menyalurkan sebuah message di film, sebuah rasa melalui film kayak gitu. Jadi bukan agamanya gitu. Makanya itu aku juga sempat kepikiran, ini khawatir nggak ya dengan framing. Iya betul, framing dua judul. agama betul. Air Mata Mualaf. Dan apalagi ini film didasarkan aku lihat based on true story. Emang ceritanya Inspired by. Iya, inspired by cerita dari sahabatnya eksekutif produser kita sendiri. Dan tapi ternyata banyak juga yang mengalami karena memang sebelum kita syuting film ini, pada saat kita press con pengumuman pemain bulan September tahun 2024 lalu, itu kita ketemu sama YouTuber banyak yang ada komunitas mualaf juga yang menyatakan dan bersaksi benar-benar mereka bilang bahwa cerita ini tuh cerita saya dan keluarga saya, dan saya sudah 5 tahun menjadi mualaf belum juga diterima sama keluarga. Jadi dengan keistiqomahannya dia itu tetap pada pilihannya itu, kita juga amazed gitu ya. Ini perempuan-perempuan, ibu-ibu, mereka juga punya anak, terus ada juga yang laki-laki. Ya ternyata ini kisah hidup yang kita pikir cuma di film ya, judulnya ini ya, ceritanya tentang ini. Enggak, itu ada. Banyak. Ada dan banyak. Tapi kadang kan kita kalau nemu narasumber kan kadang harus nyari orang ya. betul. Kalau gue nyokap gue sendiri coy. Oke. Iya serius. Air Mata jadi waktu pas dari baca skenario sampai semalam jadinya Air Mata Mualaf itu. Nonton Air Mata Mualaf. Iya, gue nonton premiere tuh gue kayak nonton nyokap gue. Serius. Karena gue ngerasa Air Mata Mualaf tuh ceritanya, apanya, prosesnya, ada adegan ini, adegan itu, tuh gue ngerasa, buset, kayak nyokap ya. Ya, kalau Kaca nggak pernah ngerasain ya? Enggak, aku belum pernah ngerasain yang kayak gitu, tapi kaget juga karena ya Megan tuh nggak cerita ini sih dulu pas lo lagi. Gue cerita. Masa sih? Iya gue cerita. Lupa ya gue cerita. Pokoknya gue nggak ingat, tapi kalau ternyata tuh pemain itu, skrip itu memilih pemain yang tepat gitu loh. Karena dia ternyata punya pengalaman yang sama yang ternyata ketika dimainkan tuh itu ngaruh ke perannya sebagai ustadz. Terus aku juga merasanya memainkan karakter ini, aku ngaruh karena setiap aku ngeliat karakter Angie, kayak aku ngeliat Bridgia, anak aku, bahwa dia tumbuh di lingkungan yang kita sekolah aja pilihnya susah gitu di sana kan, terus dia kenal sama orang-orang yang di luar budaya kita, terus gue sebagai orang tua juga udah mulai harus tahu bahwa kapan-kapan kalau dia pacaran sama orang yang beda agama gimana gitu kayak. Jadi ya itu sih ternyata daya imajinasi kita yang kita tuangkan ke dalam skrip itu ada bentuk-bentuk dari hal yang nyatanya gitu. Beberapa kali sering aku wawancara para pemain film dan jarang banget nih sebenarnya yang se-excited ini penjelasan bahwa ini sebeda ini loh, ini sebeda karena kita gemes juga gitu sebenarnya. Ya, tadi gue bilang kita gemes banyak banget teman-teman kita tuh yang kayak kita undang premier, kita apa sih gitu kan, Terus pas nyokap bokap gue nonton bareng wartawan kan, bokap gue tuh orang yang jarang muji film sebenarnya, apalagi film anaknya sendiri gitu. Terus tiba-tiba bokap gue ngirim di grup, hey nonton nih, rating bapak 8,5 gitu. Langsung gue nembus saudara kan, 5 yang supaya nonton. Jadi kayak gue juga baru kayak
dan gue belum nonton lagi, jadi mau nyokap gue nonton, gue tuh lagi make up and premiere kan. Masa sih, gue juga gak percaya. Pas gue lihat gini di grup, yaudah deh, oke, gue pengen nonton deh. Maksudnya gue akan selalu nonton film gue, tapi gue jadi gak sabar pengen nonton malam-malam itu. Makanya pas lagi mau premiere, udah dong, jangan banyak ngomong, ayo nonton aja, yuk nonton gitu kan. Gitu. Jadi emang kenapa kita excited, karena ya bukan hanya kita yang bilang excited, betul. tapi karena yang nonton kemarin tuh kayaknya mikirnya sama deh kayak kita. Jadi ini kalau menurut abang-abang gue yang udah nonton, dia bilang apa ya, ekspresinya tuh pas, ekspresi mimiknya tuh pas, pertanyaan-pertanyaan kita sebagai keluarga tuh kenapa sih dia bisa gitu, kenapa gitu ya, gitu kayak pas. Terus abang-abang gue bilang ini logis aja sih, gitu. Pantes dan logis gitu. Kalau lu sendiri, tanggapan dari nyokap lu sendiri gimana? Iya, nyokap lu gimana? Coba ceritain. Kan nyokap lu mengalami tuh, ya kan? Kan gue pulang pisah ya. Pulang pisah. Kelar premier gue langsung ganti baju. Nggak sempet ada diskusi lah atau apa. Tapi waktu pas gue nonton tuh nyokap tuh rada-rada kayak denial perasaannya waktu nonton. Misalnya kayak terus dia tiba-tiba kayak buang muka sambil buka handphone gitu. Terus WhatsApp tuh di scroll gini doang. Gitu. Bahkan nggak ada yang dibuka gitu doang. Scroll. Yang di scroll WhatsApp coy. Mending ya kalau orang tuh scroll kayak IG atau TikTok gitu ya. Tuh scrollnya WhatsApp. Apa yang dilihat? Terus habis itu udah mungkin berapa ya, 3/4 film apa berapa gitu. Tiba-tiba dia diam sambil nonton. Tapi gue ngeliat tangannya lagi begini. Tante bukan yang gimana ya tante, cuma maksudnya adekku juga bengep di kanan. Kayak adekku, ya ampun, kan Ki udah biasa ngeliat gue nangis ya, kan dia kenal gue siapa kan. Lalu dia gini, gitu. Terus pas gue nengok sini, pas udah terang, lah kayak sembab banget gitu. Kayak bilang emang ya very touchy gitu. Even kita juga dari keluarga yang gak berbeda agama gitu, cuma very touchy gitu. Tapi kan ini mematahkan asumsi lagi. Tadi ngomongnya bahwa ini film ini ada banyak dengan lucu-lucunya, tiba-tiba dijelasin di akhir pada nangis. Jadi gimana ini? Jadi semakin itu maksud gua. Ya nggak bisa diceritain. Emang pengalaman kan harus kadang harus kita rasain sendiri. Bisa diceritain tapi lu nggak akan bisa dapet rasanya. wow. Jadi semakin penasaran banget buat nonton. Pokoknya jangan jangan karena judulnya atau jangan karena kemasannya kayaknya klise harus gitu. Harus benar-benar nonton. Ini filmnya berbeda, ini bukan film religi, ini berbeda banget. Apalagi syutingnya di Sydney dan di Indonesia juga ya. Di sama rata sih pembahasan dua keyakinan tuh sama rata. Jadi 50% itu per 50%-nya yang lain. Jadi kayak benar-benar digabungkan dengan sangat-sangat rata gitu. Jadi makanya satir jadinya yang nonton, karena ini digabungin, ketawa gitu. Jadi gak sabar teman-teman, tanggal berapa? 27 November. 27 November untuk menonton film yang plot twist ini. Banyak plot twistnya, mematahkan asumsi, dan lain-lain semua ini yang dari tadi ceritanya ngebuat penasaran bener sih seperti apa. Nanti kita akan nonton. Apalagi filmnya ini di sini kan lagunya almarhum Benyamin kan? Hah? Hujan di Sydney. Oke. Boleh. Oh, seger banget. Tapi sebelum di akhir aku mau kata-kata inspiratif tentunya dari para pemain, dari Kaca dulu. Kata-kata inspiratif hari ini. Silakan. Apa ya? Wah, disuruh mikir banget nih gue. Kata-kata inspiratif. Boleh. Silakan. Biar ada waktu buat mikir. Boleh. Kata-kata inspiratif ya. Ini gue juga ngutipnya dari film kita sih, Air Mata Mualaf. Iya, jadi bukan ngutip, salah satu kesimpulan gue lah. Kesimpulannya adalah kata-kata inspiratif hari ini. Gini dong. Kata-kata inspiratif hari ini dong, Bang Megan. Kata-kata inspiratif hari ini dong, Megan. Kata-kata inspiratif hari ini dari gue adalah mau kemanapun lo pergi, mau apapun yang lo lakuin, mau gimana pun sifat lo, dan mau gimana pun cacatnya sifat lo, atau apapun bentuk lo, apapun
kekurangan kita, keluarga adalah tempat terbaik buat kita pulang, buat kita mengadu, buat dan apapun, keluarga nomor satu. Neng. Ada tuh. Bagus efeknya tuh. Oke. Apa ya gue? Selanjutnya Kaca, pilih 50.000 atau kata-kata hari ini. 50.000. Kata-kata hari ini, kalau aku sih, perubahan dalam hidup kadang-kadang membuat kita selalu merasa bahwa hal itu butuh penyesuaian yang bisa kadang-kadang meresahkan, menyakitkan, membuat kita nggak rela sama perubahan. Tapi sebenarnya malah ketika adanya perubahan, bisa jadi itu adalah sebuah jalan untuk menuju ke alignment, ke perubahan yang bisa membuat kita menemukan hal yang lebih baik buat diri kita gitu. Dan lebih baik juga buat orang sekitar kita gitu. Jadi menurut aku, kalau misalnya kamu lagi ada di persimpangan jalan yang membuat kamu harus terpaksa berubah, terima aja, karena kalau kita bisa, pokoknya acceptance, atau kita bisa menerima hal di dalam hidup dengan lapang dada dan bisa menerima perubahan dengan baik, justru kita bisa mengambil segala bentuk perubahan itu menjadi sebuah alignment yang menunjukkan kita jalan yang lebih terang gitu. Iya. Intinya jangan denial, jangan terima. Lemesin aja, Syai. Lemesin aja, Syai. Kayak kangkung kemarin, lemesin aja. Oke, terima kasih. Dan kita ucapin sekali lagi tepuk tangan untuk Kaca dan Kang Megan. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan film Air Mata Mualaf yang ternyata tidak seair mata itu dari obrolannya dan tidak setegang itu. Mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi banyak orang tentunya. Amin. Penontonnya nyampe 20 juta penonton. Amin. Kurangin nose-nya 1 juga nggak apa-apa, 2 juta nggak apa-apa kok. 20 juta penonton, banyak banget. Mudah-mudahan amin, ya Allah. buat para penonton, sekali lagi ini adalah film yang tadi diceritakan, ini di luar ekspektasi. Jangan lupa nonton tanggal 27 November ya teman-teman. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa para Sobat Tempo untuk follow sosial media Tempo di @tempo.co, serta kunjungi selalu website Tempo Media di www.tempo.co, dan selalu baca Tempo setiap hari. Sobat Tempo yang ingin bergabung menjadi pembaca cerdas dengan akses berita eksklusif Tempo, tersedia 100 lebih kategori berita dan arsip sejak 1971. Dapatkan kesempatan ini melalui link di s.id/tempo+25. Akhir kata, saya Yuda dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan bye-bye. Thank you. Thank you Tempo. Terima kasih. Thank you.